Minasan, chapter 7 Jujutsu Kaisen Modulo telah rilis dengan judul Orang-orang yang dicap sebagai pencuri. Kita mendapatkan halaman berwarna yang memperlihatkan Yuka dan Cross bertuliskan mereka yang pernah dirampas dan mereka yang hatinya ditelan pusaran kebencian kini menatap masa depan yang akan datang. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah. Bisa bantu subscribe channel sejarahku ya Minasan, linknya ada di deskripsi. Tertulis pada panel awal, pertarungan sengit dengan pengguna kutukan membuat Maru kehilangan kendali dan kini Cross muncul. Diawali dari kelanjutan pertarungan yang masih belum selesai pada chapter lalu, di mana si kakek pengguna kutukan ini ternyata melarikan diri setelah Maru tanpa kendali menyerang Tsurugi, serta Cross menghentikannya. Kakek pengguna kutukan tersenyum menyeramkan karena kelihatannya mereka akan main petak umpet agak lama. Tapi siapa sangka Usami datang dan menyuruh si kakek untuk berhenti bergerak. Si kakek justru mengejek sambil menjulurkan lidah karena bukan begitu cara main petak umpetnya. Ketika si kakek bersiap untuk menyerang sambil menjelaskan aturan mainnya, Usami langsung membuka sarung tangannya dan mengulang perkataannya tadi, "Jangan bergerak." Saat itulah kakek pengguna kutukan tahu bahwa Usami memakai teknik mata ular dan segel kutukan bertaring Curse Speech. Wah, kok bisa Usami memakai teknik keluarga Inumaki ya Minasan? Apalagi Usami masih bisa berbicara normal, tidak seperti Inumaki yang cuma salmon saja. Apa karena segel Usami berada di tangan, sedangkan Inumaki di lidahnya ya? Jadi mungkin lebih kuat punyanya Inumaki. Kita pun diperlihatkan kakek pengguna kutukan yang tidak bisa bergerak sehingga Usami langsung meninju wajahnya dan dilanjut dengan menendang kuat pada kepalanya. Tentu saja langsung ambruk Minasan. Usami lalu menyerahkan sisanya pada Mino. Beralih ke lokasi Tsurugi, di mana Cross menarik kerah baju Tsurugi yang sudah babak belur. Cross memakinya sialan dan menyuruh Tsurugi bangun untuk menjelaskan ucapannya pada chapter lalu, yaitu ingin berteman dengan Maru. Tsurugi justru menantang dengan bertanya balik, "Kenapa? Tidak suka dengan apa yang kukatakan?" Cross meminta Tsurugi menjelaskan apa maksudnya dengan tetangga. Tsurugi menjawab, "Kalian yang membicarakannya duluan. Mereka adalah rekan yang memahami mengapa hal yang berharga bagimu begitu penting." Cross lantas berdecak kesal dan menyuruh Tsurugi untuk menghentikan hal-hal yang tidak perlu. Manusia dan alien yang tinggal bersama, setidaknya Cross tahu sejarah negara ini. Kalian yang menjaga perdamaian dengan tunduk pada jalur yang ditetapkan kekuatan besar setelah Perang Dunia Kedua, mengaku memahami kami. Kalian lahir di dunia yang tidak perlu khawatir soal bertahan hidup. Syarat satu-satunya untuk kelahiranmu hanyalah restu orang tuamu dan semua kebutuhan lain sudah dijamin oleh planet tempatmu lahir. Kalian pasti menganggap kami berbahaya, kotor, dan lemah, para pengungsi tak berguna. Semua ini menjadi kacau karena kalian mencoba memanfaatkan perjanjian keamanan paranormal Kyoto demi keuntungan sendiri. Dengan wajah menyeramkan Cross memperjelas, bertetangga dengan kalian, lupakan saja. Usami lalu datang dan memanggil Cross sebagai agen personel lapangan. Cross balik menyapa Usami sebagai menteri sementara. Cross meminta izin, bolehkah dia membawa utusan khusus Maru ke kapal induk mereka, Naunax, untuk perawatan medis? Usami berpikir dalam hati, menunjukkan tubuh Maru yang terluka pada bangsa Simurian bisa jadi masalah. Kemudian, Usami menjawab, jika kondisinya tidak membutuhkan perawatan dari Simurian, kami ingin menanganinya di sini. Kami akan menugaskan tim terbaik kami. Cross dengan tegas mengatakan, tidak perlu. Mereka akan merawatnya sendiri. Usami kembali berpikir, sial, apa dia pikir kami ingin mempelajari biologis bangsa Simurian? Kita pun diperlihatkan bagaimana Cross menatap tubuh saudaranya yang terbaring, lalu mulai melepas plester pada mata ketiganya, serta membuka ikat rambutnya. Cross berkata bahwa dia akan meminjam ini. Nah, mulai dari sini, Cross akan berperan menjadi Maru tanpa diketahui oleh siapapun Minasan.
Beralih ke fasilitas kesehatan di mana Tsurugi memimpikan perwujudan Mahito Minasan. Mahito tersenyum menyeramkan sambil berkata, "Apa-apaan ini? Kukira kau tadi dia." Hal itu membuat Tsurugi terbangun dari tidurnya dalam keadaan panik. Wah, bagaimana ceritanya Tsurugi memimpikan Mahito? Jarak kehidupan mereka terlalu jauh untuk saling terhubung. Cross yang menyamar menjadi Maru pun menyapa Tsurugi hangat. "Apa kau baik-baik saja?" Tsurugi justru bertanya balik, "Yuka, bagaimana dia?" Maru menjawab, "Yuka sedang diperiksa. Sepertinya dia baik-baik saja. Dan sepertinya Cross sudah datang." Tsurugi menanyakan, "Apa Cross selalu seperti itu?" Maru dengan serius bertanya balik, "Maksudmu?" Tsurugi memperjelas, apa dia selalu semarah itu? Maru salah tingkah menjawab, tidak selalu." Tsurugi pun menanyakan alasannya, lalu meminta maaf pada Maru. Ketika mereka membahas tentang invasi dan menyebut Maru sebagai pemalas, Tsurugi tidak benar-benar mengerti situasi Maru waktu itu. Tapi sekarang, Tsurugi sudah paham. Tapi, apakah Maru tidak akan mendapat masalah karena memakai tekniknya secara tidak sengaja? Maru menjawab, "Sepertinya tidak. Ya, semoga saja tidak." Tiba-tiba, Yuka masuk ke ruang perawatan dan berteriak, Nah, ini dia bintang utamanya." Maru pun menyapa Yuka, lalu Yuka memuji mereka atas kerja yang bagus meskipun Yuka sempat pingsan. Tsurugi menjelaskan bahwa lawan mereka itu, kalau dia shaman, levelnya pasti kelas 1. Yuka merespon dengan mengatakan, "Serius? Menyebalkan sekali. Jadi, sekarang kita ngapain?" Tsurugi menjawab bahwa dia bisa bergerak, tapi bagaimana dengan pemeriksaan Yuka? Yuka seharusnya belum sepenuhnya kehabisan energi, hanya karena itu bukan? Yuka menyahut, dia baik-baik saja, dia hanya sedikit lelah. Tsurugi pun mengajak mereka untuk pergi. Maru bertanya, "Mau kemana?" Tsurugi menjawab, "Hah? Bukannya kau yang ingin pergi tadi?" Kita pun diperlihatkan bagaimana ketiga orang ini berada di Taman Ria, menaiki kuda-kudaan, roller coaster, dan nyemil popcorn. Wajah Cross yang menyamar sebagai Maru di sini tampak tidak menikmati. Dalam hatinya, "Ini tidak ada di dalam daftar tugasmu, Maru." Setelah menaiki wahana itu, Yuka, Tsurugi, dan Mino mengobrol bahwa ini tidak cukup. Mereka butuh sesuatu yang lebih cepat. Sehingga Mino menjawab, "Sebaliknya, kalian justru perlu istirahat." Tiba-tiba, Cross melihat seorang anak dengan balon Halloween-nya yang lepas. Cross pun menangkap balon itu dan memberikannya ke anak tadi. Siapa sangka anak itu justru mengira Cross sebagai ibunya. Tapi anak itu justru merasa seram saat melihat Tsurugi, Yuka, dan Cross. Yuka pun tahu bahwa ini adalah kasus anak hilang. Mereka tidak boleh pergi terlalu jauh dari sini. Lagi pula, biar Tsurugi saja yang melapor. Toh, wajah kakaknya itu terlalu menyeramkan untuk anak kecil. Mino pun ikut berlari bersama Tsurugi. Sambil menunduk, Yuka dengan lembut berkata, "Aku yakin ibumu akan kembali kalau kau menunggu di sini dengan baik." Tapi anak itu justru menangis, Minasan. Yuka merasa dirinya tidak berhasil menenangkan anak itu. Cross yang menyamar menjadi Maru lalu berkata, "Berhentilah menangis. Kau tidak punya alasan untuk menangis kan? Kau belum kehilangan keluargamu. Diam dan tetaplah di tempat." Tentu saja anak itu semakin menangis kencang. Yuka pun keheranan dengan sifat Maru yang berbeda ini, Minasan. Sementara wajah Cross jadi tak karuan. Beberapa saat kemudian, Cross memamerkan bakatnya pada anak itu dengan melompat tinggi sambil berputar di udara agar anak itu berhenti menangis. Anak itu pun kagum melihatnya. Orang-orang mulai berkerumun mengira mereka sedang syuting film. Lalu Yuka ikut melakukan lompatan berputar sambil berkata, "Kalau Maru bisa melakukannya berarti dia juga bisa. Jadi jangan sombong." Membuat Cross keheranan, apa sih masalahnya perempuan ini? Sekarang, ibu anak itu telah datang dan berterima kasih pada mereka. Lalu anak itu datang mendekati Cross untuk memberikannya balon Halloween sambil berterima kasih. Cross tampak kebingungan menatap balon itu. Sementara Yuka menelpon Tsurugi untuk memberitahunya kalau masalah anak hilang sudah selesai. Melihat Maru yang terus menatap balonnya, Yuka kemudian menjelaskan padanya bahwa Halloween adalah hari raya Kristen.
Awalnya seperti berasal dari agama yang berbeda. Cross bertanya heran, agama Kristen itu kepercayaan khas manusia bumi ya? Yuka menjawab, tidak juga. Mungkin hanya 20-30% yang benar-benar percaya. Orang Jepang tidak terlalu peduli soal agama. Ya, ada yang percaya Buddha, Konfusianisme atau Shinto, tapi sepertinya mereka lebih suka mengadopsi hari raya apapun yang bisa membantu ekonomi. Tak peduli dari agama mana. Cross bertanya, jadi kalian tidak percaya pada satu Tuhan tertentu? Yuka menjawab, siapa yang tahu? Setidaknya aku tidak. Bagaimana denganmu, Cross? Wah, ternyata Yuka sudah tahu bahwa Cross menyamar menjadi Maru ya, minasan. Cross hanya bisa diam menatap Yuka, membuat Yuka menegurnya untuk tidak melihatnya seperti itu. Karena baginya itu sudah jelas. Tsurugi mungkin tidak sadar, tapi meskipun sadar, dia tidak akan berkomentar. Cross bertanya balik, kenapa begitu? Yuka menjawab, dia akan merasa malu karena dia tidak boleh terlihat lengah. Di tempat yang berbeda, Tsurugi mengomentari Mino karena dia tidak menyangka Mino adalah tipe orang yang tidak bisa akrab dengan anak kecil. Mino menjawab, bukan soal akrab, dia hanya tidak tahu harus berbicara apa dengan anak kecil. Kembali ke obrolan Yuka dan Cross mengenai agama, Yuka menjelaskan bahwa mereka punya satu sejarah. Apa Cross tahu Fumi? Cross menjawab, tidak. Yuka menjelaskan bahwa agama Kristen yang tadi dia sebut dulu pernah dilarang di Jepang. Mereka membuat pelat bergambar Yesus lalu menyuruh orang menginjaknya. Dari situ mereka bisa tahu siapa yang masih beriman lalu mengeksekusi mereka. Yuka selalu berpikir kalau dia hidup di masa itu, dia pasti akan menginjaknya saja. Meski dia juga seorang yang beriman. Toh dia bisa menebus dosanya nanti kan? Sayang kalau harus mati begitu saja. Yuka menghormati orang yang memegang teguh keyakinannya, tapi dia tidak pernah bisa benar-benar memahami kenapa mereka menilai iman setinggi itu. Cross menanggapi dengan bertanya, kalau yang diinjak bukan gambar tapi makhluk hidup sungguhan, apakah Yuka masih akan menginjaknya? Yuka pun terkejut karena dia tidak pernah berpikir dari sisi itu. Cross dengan serius mengatakan, semoga Yuka akhirnya bisa melihat betapa dangkalnya cara berpikir dirinya dan saudaranya itu. Orang-orang seperti Yuka dan Tsurugi lah yang telah menginjak kehidupan dari pihaknya tanpa sadar. Ada kalanya mereka melihat penderitaan pihak Cross dan memilih diam. Dan ada kalanya mereka juga mencuri dari pihaknya. Hanya karena mereka pernah dicuri, bukan berarti mereka punya hak untuk mencuri dari orang lain. Tapi Cross juga percaya mereka yang pernah dirampas kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama. Jadi sebaiknya kalian bersiap untuk itu. Yuka pun terkejut minasan. Dalam hatinya, itu tadi deklarasi perang secara langsung ya. Yuka mengatakan bahwa dia akan pura-pura tidak dengar. Kalau Cross bersedia meluangkan waktu, mungkin Yuka bisa membantunya untuk mengubah cara pandangnya. Cross bertanya, kita akan kemana? Yuka menjawab, pergi untuk mendapat pandangan lain. Kita pun diperlihatkan Yuka dan Cross yang mengunjungi fasilitas kesehatan, lebih tepatnya memeriksakan penyakit yang bersemayam di dalam otak Yuka. Sembari berjalan pulang, Yuka berbicara pada Cross bahwa dia bahkan tidak ingat apa yang dokter katakan. Yuka sama sekali tidak paham saat dia menyebut nama penyakitnya. Cross menjawab, bukankah itu cuma kanker? Cross dengar itu cukup umum di antara manusia bumi. Yuka menambahkan, mungkin beda jenisnya, tapi yang pasti ini berhubungan dengan otak Yuka. Awalnya Yuka kira cuma sakit kepala biasa. Dokter bilang Yuka cuma punya waktu setengah tahun lagi untuk hidup. Apa ini sinetron murahan? Yuka benar-benar tidak peduli, kecuali ada pangeran tampan yang datang dan mengubah hidupnya. Cross justru tidak mengerti kenapa Yuka membawanya. Yuka menjawab bahwa dia benci sendirian, tapi lebih benci lagi dikasihani. Cross meminta izin untuk mengatakan bahkan jika Yuka masih punya setengah tahun, hati Yuka sudah kehabisan tenaga. Tidak ada yang akan terasa sama sekali. Rasa humormu, makanan favoritmu, musik, pemandangan, semuanya akan terasa hambar. Kau akan terus berpikir, lalu apa? Atau aku akan mati juga kan?
Pada saat itu, kau akan terus terhisap ke pusaran kebencian. Kenapa aku? Dan kenapa aku yang harus menanggung ini? Yuka bertanya balik, apakah itu yang kau rasakan, Cross? Membuat Cross dengan serius mengatakan, ya, masa depanmu juga telah dicuri, Okotsu Yuka. Yuka berbalik menatap Cross mengatakan, lalu apa yang akan kau lakukan, Cross? Apa kau mau membalas pencurian dengan pencurian? Mengambil kembali yang hilang berkali-kali lipat. Dengan sangat marah, Cross menjawab, itu tidak sama. Apa yang menimpa kami adalah bencana buatan manusia. Sama sekali berbeda dengan penyakit atau kecelakaan. Yuka terkejut mendengarnya, lalu dengan santai menjawab, bukankah kau tadi bilang masa depanmu juga dicuri? Kau mungkin kehilangan rumah, tapi tidak kehilangan nyawamu? Cross lalu menebak apa Yuka mencoba memanipulasi pikirannya dengan memperlihatkan penderitaannya sendiri. Yuka menjawab, tidak juga. Kenapa Cross sampai menyimpulkan begitu? Cross masih bisa mengubah segalanya dengan waktu. Tidak seperti dirinya. Marah terhadap ketidakadilan dan menyimpan amarah itu bukan hal buruk. Yuka meminta Cross untuk menceritakan apa yang terjadi pada bangsanya dan menegaskan bahwa mereka bukanlah musuh. Cross dengan kesal berteriak, itu kata-kata murahan. Apa Yuka pikir? Cross bisa diyakinkan oleh idealisme orang yang tidak pernah mengalami apa yang mereka alami? Tapi suara hati Cross berkata, itu tidak benar. Perempuan itu sudah banyak menanggung deritanya sendiri. Cross kembali berteriak, dan sekarang kalian para manusia bumi terus berkicau soal hidup berdampingan. Taruhan yang kalian maksud hanya hidup bersama tanpa membuat kalian tidak nyaman. Sampai kapan? Sampai kapan kami harus hidup dalam ketakutan akan esok hari di bawah kehendak kalian? Aku menolak hidup dalam eksistensi yang menyedihkan seperti itu, maka aku akan mencuri. Yuka bertanya dengan tulus, lalu sampai kapan kau akan mencuri? Cross tak bisa menjawabnya, Minasan. Yuka mengatakan, membenci dan mencuri itu mudah. Tapi bukankah itu alasan roda takdir terus berputar ke tempat semula? Bukankah lebih baik kita memecahkan roda itu bersama? Tertulis pada panel akhir, jembatan antara bangsa Simurian dan manusia bumi. Dan chapter 7 Jujutsu Kaisen Modulo pun berakhir sampai di sini, Minasan. Wah, chapter yang isinya hanya obrolan tapi sukses membuat kita berpikir kembali ya, Minasan. Tentu saja kita pasti sudah mendengar keadaan Jepang dengan banyaknya imigran. Bagaimana penolakan sebagian besar masyarakat Jepang itu sendiri atas keputusan pemerintahnya. Maka, kejadiannya juga pasti seperti ini. Kalau dilihat-lihat, Cross memiliki pribadi yang tidak sepenuhnya jahat dalam tanda kutip ya. Bahkan dia pribadi yang baik dan belak-belakan. Wajar saja Yuka mampu mengenali perbedaan pribadi Cross dan Maru walaupun tampang mereka sangat mirip. Kalau menurut Minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.